Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang berkurban di hari raya Idul Adha. Udhiyah atau kurban adalah menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar disyariatkannya udhiyah yang pertama dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Pendapat yang paling kuat dalam mentafsirkan lafaz wanhar adalah menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri. Soraya mengucapkan basmalah dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di samping leher domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hikmah berkurban mencukupi kebutuhan fakir miskin di waktu Idul Adha, sebagaimana zakat fitrah di waktu Idul Fitri. Hukum berkurban ada 3. Yang pertama sunnah kifayah, artinya jika salah satu anggota keluarga telah berkurban, maka gugur tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Namun pahala hanya untuk yang berkurban saja. Yang dimaksud keluarga ini adalah orang yang dinafkahi meskipun bukan nafkah wajib. Sunnah ain muakkad yang kedua, yaitu per individu sekalipun bagi yang sedang haji dengan syarat Islam, mukallaf atau balik dan berakal, mampu, yaitu memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yang ketiga, wajib, yaitu dengan 2 sebab. Yang pertama karena nazar, misal perkataan saya nazar menyembelih kurban. Yang kedua menentukan, mengisyaratkan kepada hewan kurbannya seperti ucapan ini adalah kurbanku, atau saya jadikan kambing ini sebagai kurbanku.
Namun pendapat Syekh Umar Al-Bashri, perkataan ini adalah kurbanku dengan tujuan memberitahukan bahwa hewan ini untuk kurban tidak menjadi wajib atau bukan ta'yin. Kriteria hewan kurban. Jenis hewan: domba usia minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi. Kambing usia minimal 2 tahun. Sapi 2 tahun. Kerbau 2 tahun. Unta 5 tahun. Tapi ingat, tidak boleh cacat dalam mengkurbankan hewan kurbannya. Untuk membeli hewan kurban, pilihlah hewan kurban yang sehat dan tidak cacat dan masuk dalam syarat berkurban. Hewan yang sehat: kambing, matanya cerah dan tidak belekan, nafsu makan baik, cermin hidung basah dan bersih, bulu bersih dan tidak kusam, tidak kurus, kotoran normal atau tidak mencret, gerakannya pun lincah. Yang kedua, tidak cacat, tidak buta, tanduk utuh, daun telinga utuh, tidak pincang, buah jakar utuh, dan cukup umur 1 tahun lebih untuk kambing dan domba, 2 tahun lebih untuk sapi dan kerbau. Jadi mari kita berkurban dengan memberikan hewan kurban kita kepada panitia kurban di masjid, mushola atau lainnya dengan hewan kurban yang sehat dan tidak cacat. Niat kurban yang pertama wajib jika berupa kurban sunnah. Waktu niat ketika menyembelih atau sebelumnya boleh mewakilkan niat dan menyembelihkan kepada orang muslim yang mumayyiz. Yang kedua, tidak wajib jika menentukan hewan kurban ketika bernazar. Namun jika nazar tanpa menentukan, maka tetap wajib niat ketika penyembelihan atau ta'yin atau penentuan hewan kurban. Begitu juga kita dengan menentukan atau mengisyaratkan kepada hewan kurban atau ta'yin bil ja'li. Lafaz niat kurban sunnah. Lafaznya yaitu nawaitu an udahhi lillahi ta'ala. Artinya saya niat berkurban karena Allah Ta'ala. Atau niat yang lain, nawaitu tadhiyata bihadihi lillahi ta'ala. Aku niat berkurban dengan hewan ini karena Allah Ta'ala. Jadi niat berkurban ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Tapi lafaz niat kurban adalah sunnah. Daging yang diberikan kepada fakir miskin bersifat tamlik atau memindahkan kepemilikan sehingga boleh digunakan apa saja seperti dijual dan lain-lain. Sedangkan yang diberikan kepada orang kaya bersifat hadiah sehingga hanya boleh dikonsumsi sendiri atau disedekahkan kepada orang lain dan tidak boleh dijual. Kulit hewan kurban boleh disedekahkan
bukan pada masjid atau dimanfaatkan untuk diri sendiri. Tidak boleh dijual atau dijadikan upah bagi penyembelih atau tukang jagal, karena bisa menghilangkan pahala kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda adhiyatihi wala adhiyatalah." Rawahu Baihaqi. Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak mendapatkan pahala kurban. Hadis riwayat Baihaqi. Hikmah dan keutamaan kurban di hari raya Idul Adha. Yang pertama, kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Yang kedua, berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Yang ketiga, salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membawa misi kepedulian, menggembirakan kaum du'afa. Yang keenam, berkurban adalah ibadah yang paling utama. Yang kelima, berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam. Mari berkurban. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yukarribuni musallana. Barang siapa yang memiliki kelapakan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah 3123. Jadi mari kita berkorban kalau kita mampu membeli hewan korban. Sudahkah Anda mempersiapkan kurban tahun ini? Kurban adalah tanda cinta. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada sesama manusia. Marilah kita berkurban dengan niat lillahi ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dengan kekurangannya saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Wal akhir aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.